Robai ada nggak? Ya, ya saya sebentar. Satu, dua, tiga. Mari kita mulai. Saya buka PPT saya dulu. Ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kerangka transformasi budaya dalam perspektif sejarah. Jadi saya akan melihat perubahan-perubahan budaya di Indonesia dalam perspektif sejarah yang kami mulai dari atau berpangkal dari dari pernyataan dari pujangga Keraton Surakarta, yaitu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu sangat terkenal karena pujangga itu adalah orang yang ahli, yang mempunyai ilmu filsafat budaya yang tinggi, sehingga dia menguasai masalah-masalah budaya dan filosofi orang Jawa yang kita bisa analisis pernyataan-pernyataannya yang ditulis dalam karya-karyanya, sehingga itu merupakan refleksi pemikiran atau fenomena-fenomena budaya yang terjadi di masa kira-kira abad pertengahan kedua, abad ke-19, kira-kira mulai tahun 1800 50-an, 60-an. Jadi kalau kita melihat sejarah di Indonesia sudah masuk pada periode masalah sejarah Indonesia baru. Indonesia baru. Jadi ini ada, sebentar tak pindahnya dulu gambar saudara ini. Ya, ini jadi pujangga Ronggo Warsito yang hidup di tahun 1802 sampai 1974. Dan ini merupakan suatu pujangga yang sangat terkenal dan ramalan-ramalannya itu juga, atau analisisnya melihat kondisi sosial budaya di masyarakat Jawa itu banyak ditulis itu. Jadi dia mengatakan, jadi sekarang belum edit tadi. Sekarang martabat negara tampak telah sunyi, sepi. Ini membuat puisi. Sebab rusak pelaksanaan peraturannya. Karena tanpa teladan, orang yang meninggalkan kesopanan
para cendekiawan dan para ahli terbawa hanyut ikut arus dalam zaman bimbang. Ya, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang berbagai halangan. Nah, ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. Jadi ini menunjukkan bahwa pada masa tua, mungkin masa setengah baya Ronggo Warsito itu kira-kira tahun 1860-an, itu Ronggo Warsito itu melihat bahwa masalah sosial budaya, terutama masalah budaya, itu mengalami perubahan yang sangat dahsyat menurut berita-berita darinya yang menjelaskan tentang perubahan kebudayaan yang terjadi pada waktu itu. Karena kalau kita kembalikan ke masa periodisasi sejarah, bahwa pertengahan kedua abad ke-19 ini adalah merupakan zaman perkembangan industrialisasi kapitalisme di Hindia Belanda. Maka dengan adanya pengaruh dari kapitalisme, dari perkembangan perkebunan, industrialisasi dari barat itu menyebabkan adanya perubahan-perubahan perilaku sosial budaya masyarakat, khususnya di Jawa, khususnya di daerah Forsten Landen. Jadi Forsten Landen itu daerah kerajaan yang meliputi kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, Kesultanan Surakarta dan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi Surakarta itu sebagai Kasunanan, Yogyakarta itu sebagai Kesultanan. Itu khususnya di daerah Surakarta itu yang dipelopori dari Kadipaten Mangkunegaran. Kalau di Jogja oleh Pakualaman, itu dua kerajaan pecahan dari kedua kerajaan itu telah melakukan perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang baru. Jadi oleh karena itu dianggap lebih modern daripada induk kerajaannya yang semula. Itu kalau Pakualaman Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, kalau Mangkunegaran itu dari Kasunanan Surakarta. Nah itu. Jadi ini berada pada masa itu. Nah itu. Ronggo Warsito menyebut zamannya sebagai zaman edan. Jadi di hari tuanya, mungkin sudah 60-an ke atas atau 50-an ke atas, ia telah merasakan bahwa kapitalisme telah masuk di Jawa, di daerah Kejawen dan Mangkunegaran. Jadi daerah Kejawen itu daerah kerajaan. Kalau Mangkunegaran itu pecahan dari kerajaan Kasunanan itu. Itu siapa tahu pecahnya, berdirinya Mangkunegaran itu kapan? Ada nggak yang tahu? Nah, itu pecahnya ya kira-kira tahun 1757.
Jadi yang dipelopori oleh Raden Mas Said ketika dia membuat pusat pemerintahan sementara di Wonogiri, yaitu di daerah Maroh. Nah, kemudian usahanya berhasil walaupun dia mempunyai musuh Kesultanan yang dibantu oleh penguasa kolonial pada waktu itu, tapi akhirnya dia dapat memperoleh hasil perjuangannya sehingga mendapat bagian wilayah dari Kasultanan menjadi daerah kerajaan kecil sendiri yang terkenal dengan Kadipaten itu. Sekarang ada di Mangkunegaran. Jadi ada negara di suatu negara itu. Jadi ada kerajaan di suatu kerajaan di dalam kerajaan itu. Karena wilayahnya kecil tapi mempunyai daerah-daerah di sekitarnya dan di luar Surakarta. Jadi ia bertolak dari ini apa namanya, masuknya kapitalisme ini ditandai dengan adanya pembangunan kereta api dari Semarang ke Forest London yang sedang dipasang. Jadi kira-kira pada tahun 1860-an, 70-an itu pemerintah kolonial Belanda telah mengembangkan. Begitu juga Mangkunegaran itu telah mengembangkan perkebunan-perkebunan di daerah-daerah apanasenya itu. Sehingga untuk melancarkan itu pemerintah kolonial itu membangun istilahnya yang sekarang itu infrastruktur. Jadi itu penting itu infrastruktur itu. Jadi Jokowi itu sebetulnya mempunyai pandangan yang maju itu. Suatu perkembangan ekonomi, komunikasi di dalam suatu negara tanpa ada infrastruktur yang baik itu tidak akan bisa berkembang. Bayangkan saja kalau misalnya Belanda dulu tidak membangun jalan raya, jalur kereta api, dan sebagainya itu. Ya. Pada masa kerajaan itu komunikasi dan hubungan perdagangan sangat lambat sekali karena dilakukan dengan transportasi tradisional, ada gerobak, ada jaran, sapi, kerbau, dan sebagainya itu. Dan jalan-jalannya itu juga kalau tidak ada pembangunan infrastruktur itu tidak akan bisa menjaga kelancaran itu. Sarana prasarana juga tidak akan mengikutinya. Jadi akan terjadi stagnasi kalau tidak ada perkembangan itu. Oleh karena itu pada masa itu terjadilah perubahan pemikiran budaya masyarakat di situ. Dengan itu kalau sudah membaca buku dari Sartono Kartodirjo itu dengan Peasant Revolt in Rural Java yang tahun 1978 ditulisnya, itu menunjukkan bahwa dengan dibangunnya transport lalu lintas itu terjadi perubahan yang signifikan, terutama di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya hubungan antar daerah lancar, maka otomatis pengiriman, penjualan, pembelian barang dari para pedagang dan penguasa-penguasa perkebunan itu
itu akan menjadi lancar. Oleh karena itu maka dampaknya itu sistem monetisasi itu keuangan mulai berkembang. Jadi sebelum itu walaupun sudah ada sistem monetisasi dengan uang real Spanyol, uang golden dan sebagainya, nah itu sudah ada. Tetapi tanpa ada itu tidak akan merubah pemikiran ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat pada umumnya. Ya, karena dengan perkembangan teknologi industri itu tadi, maka sistem perekonomian jadi berubah. Yang dulunya itu hanya subsisten, ekonomi subsisten, maka kemudian bisa berkembang menjadi ekonomi yang modern. Ekonomi yang modern. Dulu jual beli lebih didominasi dengan cara barter. Nah, kemudian dengan adanya pengaruh teknologi baru itu, maka sistem monetisasi jual beli itu diukur dengan mata uang. Oleh karena itu maka perdagangan menjadi berkembang, kemudian itu menyebabkan juga terjadi peningkatan kehidupan masyarakat di Jawa, di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian maka itu juga akan merubah pemikiran-pemikiran terhadap pengembangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial budaya. Dengan itu maka perkembangan budaya itu dengan berkembangnya teknologi itu juga akan dibangun bangunan-bangunan, akan diciptakan, didatangkan alat transportasi yang modern sehingga ada kereta, ada mobil, ada sepeda motor, walaupun dulu jumlahnya sedikit karena itu buatan dari Eropa dan untuk membawa ke sini itu berbulan-bulan dan mahal. Oleh karena itu tidak sembarang orang itu bisa mempunyai itu. Tapi dengan adanya itu mulai ada alat-alat transportasi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat elit pribumi itu. Dan ketika saya masih kecil itu tidak seperti sekarang ini. Misalnya saya melihat di desa-desa itu orang mempunyai sepeda ontel itu saja itu tidak banyak. Jadi kira-kira saya lahir tahun 1953, saya umur 12 tahun sudah bisa melihat situasi itu pada tahun, saya kira-kira umur berapa? 12 tahun ini umur berapa? Tahun berapa? 53 tambah 6. Jadi 59. Nah itu di desa itu, kalau di desa Samsung, di desa terpencil itu nggak ada orang punya sepeda. Paling yang punya itu Pak Cari atau Pak Bayan, atau orang yang senang menyewa tanah. Biasanya kelompok elit Islam, orang pedagang, biasanya berdagang. Orang-orang Islam yang maju itu berdagang, menyewa tanah dan sebagainya.
Oleh karena itu maka hanya dalam kondisi itu perkembangan sosial budaya di masyarakat itu masih terbelakang. Sekarang saudara sudah bisa melihat di desa itu mobil yang terbaru aja banyak. Kecuali di daerah-daerah yang mungkin terpencil, yang sumber dayanya belum maju. Itu masih mungkin seperti itu. Tapi sekarang kalau kita melihat di jalan raya itu sudah penuh dengan kendaraan. Jadi tahun 1960-an itu kendaraan itu jarang sedikit kecil sekali, sedikit sekali. Nah, tahun itu saya piknik ke Tawangmangu itu, saya lihat mobil sepeda motor itu jarang sekali. Saya naik mobil yang jelek yang sewaan itu, ini sudah mobil yang jelek, bukan baru. Jadi di Tawangmangu itu macet, naik nggak kuat itu. Nah, jadi itu nasibnya itu. Jadi dengan adanya perkembangan baru itu akan mempengaruhi pola pikir kebudayaan masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya pengaruh kapitalisasi itu tadi, maka di daerah-daerah yang dulu menggunakan sistem apanase, misalnya daerah-daerah itu adalah merupakan daerah raja. Nah, dulu itu tanah-tanah di luar kerajaan itu adalah tanah apanase, itu tanah milik kerajaan. Ya, jadi walaupun itu dikelola di desa, tetapi desa mesti harus memberikan upeti ke kerajaan pusat. Nah, dengan adanya kapitalisasi itu, maka tanah-tanah itu kemudian jatuh ke tangan para pemilik perkebunan swasta. Jadi ada perkebunan partikelir yang dulu istilahnya dikenal dengan partikuliere ondernemingen. Jadi perkebunan swasta. Ya, dengan dibangunnya itu maka otomatis muncullah industri-industri kecil, baik itu yang sifatnya teknologi maupun yang pertanian. Nah, ini saya kira yang dicontoh oleh Jokowi itu sekarang mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena dengan adanya dengan adanya pembangunan jalan rel kereta api itu, maka orang-orang yang mempunyai modal maupun pemerintah kolonial Belanda yang tujuannya memang untuk mendapatkan komoditi ekspor dari daerah-daerah koloninya, itu mulai mengembangkan perkebunan-perkebunan di daerah-daerah koloninya. Misalnya salah satunya di daerah Kejawen itu, daerah Jawa itu. Oleh karena itu maka muncul pemilik perkebunan, muncul pabrik-pabrik. Nah, dulu di daerah saya, di daerah Kecamatan Karanganom itu pada tahun itu saya melihat di sumber arsip itu banyak pabrik gula. Jadi banyak pabrik gula yang saya lihat gambarnya itu hanya semacam brak yang ditutup dengan atap dari daun tebu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada mesin giling yang ditarik, yang diputar oleh kerbau atau oleh sapi. Kemudian yang maju itu mempunyai teknologi yang sudah modern. Itu di Karanganom itu ada perubahan pabrik gula yang besar itu dulu. Tapi setelah tahun 45 itu karena
geger kemerdekaan itu dihancurkan oleh penduduk sehingga habis di pabrik itu. Kemudian dijarah oleh penduduk pribumi, mulai dari kayunya, pintunya, dan sebagainya. Itu sekarang tinggal bekas-bekasnya, dan sekarang kalau dilihat sudah menjadi milik warga. Jadi sudah nggak kelihatan, hanya tinggal pondasi-pondasi. Nah, dengan itu tadi, maka ada perubahan-perubahan perilaku secara ekonomi. Kalau kalau secara budaya itu mulai saat itu mulai ada penekanan terhadap penguasa-penguasa pribumi dan kelompok-kelompok masyarakat yang radikal. Ya, yang kelompok masyarakat yang radikal tentunya berasal dari kaum muslim yang memang dari awal itu tidak menyukai dengan kedatangan orang Barat, khususnya Belanda, yang menjajah di Indonesia itu. Jadi oleh karena itu maka usaha-usaha disibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Tetapi di tingkat pedesaan pada waktu itu tentu saja masih merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang istilahnya itu still and power. Jadi suara yang diam, suara yang tidak didengar. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang menyebabkan secara massal menyebabkan suatu bencana atau kerusuhan dan sebagainya, itu biasanya itu akan mudah sekali digerakkan apabila ada seorang pemimpin di daerahnya yang bisa membangkitkan semangat itu. Jadi tadi sudah saya sebutkan, Sartono Kartosudjo dalam bukunya The Peasantry Revolt in Rural Java itu seperti itu. Dia menggunakan pendekatan teori collective behavior itu. Jadi masyarakat bawahan itu adalah masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi kalau itu ada pemimpin yang mengelola itu, yang bisa memberikan semangat itu, dan itu bisa menjadi kepercayaan umum bahwa itu merugikan rakyat dan harus ditentang, maka mereka akan bisa bergerak dan bisa menjadi suatu kekuatan yang membahayakan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Saya ingatkan lagi. Sebentar tadi belum tadi. Jadi pada masa itu ditengarai, yaitu telah terjadi perubahan, yaitu perubahan ekonomi uang, tadi sudah mengubah masyarakat pedesaan yang dulu misalnya barter itu kemudian menjadi dengan cara transaksi melalui keuangan. Yang dulu subsisten itu menjadi masyarakat yang lebih komersial. Jadi memang dulu ketika saya masih kecil, mungkin saudara belum lahir itu, ya itu saya melihat sendiri itu di desa itu ada
jual beli itu secara barter. Misalnya ada yang menjual daging, menjual gereh, menjual sayur dan sebagainya itu alat belinya itu padi. Jadi misalnya kalau beli ayam ya sepertiga ayam itu misalnya, itu harus membayar dengan satu prentil. Satu prentil itu satu padi yang ditalengi pakai bambu yang diirak itu. Nah, itu gitu. Tapi kalau hanya kecil itu satu prentil ini itu bisa dibagi-bagi, ini misalnya beli tempe, ini beli jadi pada masa saya itu masih ada seperti itu. Ada mindring, cinomindring, itu mindring itu biasanya juga terjadi dilakukan oleh orang Jawa Barat di Tasik, dari Tasik. Nah, itu juga dengan ada yang dengan pakutang. Nah, itu sudah mulai ada komersialisasi. Jadi itu. Nah, kemudian kerajaan kehilangan legitimasi, tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial budaya. Nah, dengan itu maka itu membuat pudarnya pemikiran nilai-nilai interaksi antara raja dengan bawahan, dengan rakyatnya. Jadi mulai kalau dulu mungkin sebelum itu tidak ada kesibukan apapun sehingga masalah-masalah nilai norma budaya dari keraton, karena keraton sebagai pusat pemerintahan, pusat budaya, sehingga menjadi panutan. Ya, dengan adanya pengaruh tadi itu, komersialisasi, kapitalisme, industrialisasi dan sebagainya itu, maka itu juga mulai pudar. Kemudian tidak ada kritik-kritik dari cerdik pandai. Itu ya, karena ada semakin kuatnya pemerintah. Itu kritik-kritik juga. Nah, ini mungkin nanti bisa kita bandingkan dengan masa kini. Kemudian kontradiksi sosial budaya di segala lapisan masyarakat. Ya, dengan itu maka nanti juga akan terjadi pembelahan di dalam masyarakat. Ada pembelahan masyarakat yang mempunyai orientasi atau ideologi tertentu sehingga itu bisa mengacaukan situasi politik, sosial, budaya pada masa itu. Nah, yaitu pada pembangunan industrialisasi pada awal abad itu, pada awal abad ke-19, itu tampak telah mengguncang masyarakat dan budayanya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ronggo Wasito. Jadi saking tadi ada masa-masa yang kios atau yang tidak teratur lagi karena pengaruh Barat itu, maka tampaknya Ronggo Wasito itu mengamati di daerah pedesaan di Jawa, bukan di Jawa, gitu. Itu terjadi situasi yang tidak menentu. Nah, sehingga ini ucapan yang sangat terkenal di dalam pikiran orang-orang Jawa, bahwa ini menjadi pengalaman-pengalaman yang harus diperhatikan supaya tidak
terjadi hal-hal yang demikian itu. Supaya pada masa yang disampaikan oleh Ronggo Warsito tadi itu tidak terjadi. Oleh karena itu, Ronggo Warsito menyebutkan bahwa zaman itu adalah mengalami zaman edan. Ikut gila tidak tahan sebagai apa itu? Sebahagianya, sebahagianya orang yang lupa masih lebih bahagia daripada yang lebih bahagia yang sadar dan yang waspada. Jadi kalau orang Jawa itu pasti tahu yang tua-tua dulu. Ngalami zaman edan, orang edan ora kumanan. Jadi gitu. Harus ngidan pada waktu itu. Jadi orang yang apa itu? Kalau diterjemahkan di sini ya, sebahagia-bahagianya orang lupa, yang masih lebih bahagia, yang sadar dan yang bahagia. Jadi ada orang yang apa ya? Hanya bagian kecil masyarakat yang sadar terhadap itu. Jadi karena zamannya zaman edan. Jadi begitu. Jadi ini ungkapan ini digunakan oleh ahli-ahli sejarah untuk membandingkan masa dulu, masa kini ya, dengan masa kini. Ini tampaknya relevan sekali. Jadi mengalami pada zamannya Ronggo Warsito itu pada tahun 1870-an itu khususnya di Jawa itu mengalami zaman edan itu. Jadi orang kalau tidak ngedan ya tidak keduman. Bejo bejane wong lali, sing bejo luwih yang iling dan waspada gitu kalau dulu gitu. Saya waktu kecil masih gitu. Jadi itu menjadi nasihat tidak hanya di dalam suatu kelompok masyarakat, tapi dalam keluarga pun itu juga harus gitu, selalu digunakan untuk. Jadi kalau orang yang tidak mau gila ya mestinya harus memusatkan diri perhatiannya kepada perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial, etika, dan sebagainya. Jam berapa? Ya. Jadi ini jelas bahwa pada waktu itu ya, sebuah moralitas baru sedang tumbuh dalam masyarakat untuk menggantikan kemapanan moralitas Jawa pada abad ke-19. Itu jadi itu dalam karyanya, salah satu karyanya dari Ronggo Warsito itu yang Serat Wirid Hidayat Jati itu ya, terjadi menjelaskan atau mengamati masalah moral yang berkaitan dengan budaya di abad ke-19. Jadi mulai saat itu mulai terjadi apa namanya perubahan-perubahan yang ingin menggantikan hal-hal yang sudah mapan zaman edan itu tadi ya, untuk menuju yang lebih baik ya, tujuan itu Ronggo Warsito itu dulu saya kira begitu. Jadi menulis itu tujuannya supaya orang eling dan waspada jangan sampai berbuat seperti yang dilakukan pada masyarakat dalam kondisi waktu itu. Nah ini Neil Mulder, seorang pendeta yang
menulis buku tahun 1889 atau 80, itu melakukan penelitian di masyarakat Jawa dan mengatakan bahwa zaman edan itu kira-kira tahun 1870-an. Dan itu telah bisa itu digunakan oleh Neil Mulder itu untuk mengamati tahun 1965 sampai 6. Itu juga oleh Neil Mulder itu merupakan suatu reinkarnasi peristiwa yang disampaikan oleh Ronggo Warsito, yaitu dengan adanya hura-huru G30 SPKI dan akibatnya itu. Jadi pada waktu itu terjadi kekacauan, kacau balau. Saudara belum belum lahir, belum mengalami, tapi saya itu sudah kelas 6. Ya, sudah kelas 6. Ya betul, jadi tadi kelas 6 itu saya umurnya 12 tahun, itu tahun 66 itu. Saking kacaunya. Itu pendidikan di seluruh Indonesia itu dihentikan. Dihentikan. Khususnya di sekolah dasar. Sekolah rakyat ya, dulu itu kalau saya sekolah rakyat. Jadi dari tahun 1965 sampai 66 itu libur, enggak sekolah saya. Jadi tiba-tiba tahun 1966 itu saya ujian SD. Nah, kan enggak belajar, enggak apa-apa, pokoknya ujian masuk. Umumkan dari kelurahan itu bahwa besok tanggal sekian ada ujian. Nah, itu. Nah, jadi memang dulu terjadi kekacauan, pembunuhan di mana-mana terjadi, konflik-konflik itu terjadi ya, antara komunis dengan masyarakat non-komunis yang dipelopori oleh Islam. Jadi sangat kacau sekali, menakutkan. Saya aja masih kecil itu takut sekali pada waktu itu. Jadi orang bunuh-membunuh itu banyak sekali. Kalau saya masih kecil itu kalau malam mendengar ada suara tulung gitu, itu di sawah itu sudah ada yang meninggal itu 2 atau 3. Kemudian saya lihat itu sudah lehernya sudah diputus, sudah darahnya muntuk kepanasan kena, saya ngeri sekali. Jadi sampai setelah diliburkan. Jadi itu oleh Mulder dan Sarno Kartotejo itu merupakan refleksi peristiwa. Oleh karena itu di dalam sejarah itu ada pemikiran sejarah, di dalam filsafat Jawa itu ada pemikiran yang siklis. Siklis itu suatu peristiwa itu terjadi pada sekarang itu akan terjadi pada masa yang lain dalam bentuk yang mirip. Nah, itu siklis. Nah, ini Mulder seperti itu. Nah, ini pemikiran orang Jawa, termasuk produk budaya orang Jawa yang mengatakan bahwa suatu peristiwa itu pasti akan muncul kembali. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian di zaman yang diberitakan oleh Ronggo Warsito itu adalah suatu zaman transformasi sosial budaya yang menyentuh masyarakat bawah. Ya, jadi itu ada reaksi terhadap situasi pada masa itu. Jadi dengan adanya pengaruh kapitalisme itu oleh Ronggo Warsito tadi kan disebutkan terjadi masalah yang zaman edan itu. Ya, jadi dengan itu maka ada reaksi-reaksi yang muncul yang memunculkan suatu kecenderungan spiritual, ya, karena dianggap bahwa
masalah itu terjadi karena orang melupakan masalah-masalah spiritual. Sehingga muncullah kelompok-kelompok seperti itu. Sartono Kartodirjo di dalam tadi, protes movement yang tahun 1878 itu, yang meneliti masalah abad 19 seperti yang ditengarai oleh Ronggo Warsito itu di situ juga sudah muncul adanya fenomena revivalisme sebetulnya. Revivalisme, yaitu kebangkitan kembali nilai-nilai nilai-nilai asli, atau istilahnya itu ada nilai-nilai asli pemikiran orang Jawa itu bangkit kembali, sehingga memunculkan adanya sekterian. Jadi ada kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang ingin memperbaiki situasi itu. Oleh karena itu maka muncul yang oleh Sartono Kartodirjo pada abad 19 itu muncul radikalisme kaum santri. Ini yang sangat gencar sekali untuk menanggapi masalah-masalah zaman Idan pada waktu itu. Oleh karena itu, maka Kunto Wijoyo itu dalam bukunya tentang kebudayaan, itu budaya masyarakat, itu mengatakan bahwa pada peristiwa 66 itu sama dengan kondisi seperti yang diberitakan oleh ini. Jadi oleh Zulmuder kemudian Kunto itu demikian. Itu ada radikalisme budaya kaum santri dengan kecenderungan munculnya sufisme bagi kelompok orang dewasa. Ini terkelompok orang tua, ya, jadi kelompok yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu filsafat Jawanya. Kemudian yang filsafat Islam termasuk di sini karena tadi ada sektarian dari Muslim itu. Jadi muncul kiai-kiai, ulama-ulama dan sebagainya. Di tingkat pemuda itu muncul kelompok fundamentalisme. Fundamentalisme itu ajaran-ajaran yang sangat fanatik pada kepercayaan. Nah, ini biasanya berkembang di dalam masyarakat atau kelompok anak muda. Sebaliknya kaum abangan, ya, jadi itu sebaliknya kaum abangan itu sadar bahwa masyarakat kaum abangan dengan sadar menuju pada penyuburan budaya spiritual. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok Islam, kelompok abangan. Nah, ini pada masa itu ingin mengembangkan ajaran nenek moyangnya. Kalau Islam dari ajaran Islam, kalau abangan lebih pada masalah-masalah yang bersifat peninggalan yang kepercayaan, keyakinan yang sudah dipercayai oleh leluhurnya.
Sehingga pada waktu itu merebak perkumpulan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu juga subur muncul kelompok-kelompok masyarakat non-muslim itu membentuk perkumpulan-perkumpulan penghayatan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sampai sekarang itu juga masih ada ini. Saya pernah memberi beberapa pengarahan kepada kelompok ini, itu pernah di daerah Boyolali, di Solotigo dan sebagainya itu ternyata banyak itu kelompok-kelompok perkumpulan penghayatan ini. Dan dia itu memang ada orang Islam, tapi dia itu ikut dalam perkumpulan ini. Tapi ada orang yang memang percaya pada nilai-nilai kepercayaan yang telah dimiliki oleh para leluhur nenek moyang kita. Nah, ini. Nah, dan ini saya kira sampai sekarang itu diwadahi oleh pemerintah ya, mulai tahun 1978 itu justru malah dimasukkan di dalam garis-garis besar haluan negara, yaitu masuk di dalam jajaran pembinaan dari Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini kalau kita bisa memahami masa kini, ini juga seperti mungkin seperti ada Ronggo Warsito baru bisa menganalisis situasi sekarang ini juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sekarang itu di Indonesia itu secara sosial, politik, budaya itu sudah mulai ada pembelahan di masyarakat. Ada sehingga ada yang tadi yang radikal, ada yang tidak radikal. Kalau yang Afganan itu tidak begitu radikal, yang Islam itu yang radikal pada waktu itu. Nah, ini juga bisa dilihat. Ya, jadi saudara mungkin bisa menerapkan teori itu, mungkin sudah bisa membaca buku dari Sartono Kartotirjo, dari Kunto Wijoyo, dari Neil Mudir, mungkin buku yang lain, itu sudah bisa menjelaskan sekarang ini. Itu bisa melihat apakah zaman sekarang itu sudah masuk ke zaman Idan. Jadi kalau nggak Idan, nggak kemana. Jadi baik-baiknya orang itu kalau tidak ngidan, ikut ngidan. Jadi gitu. Ya, jadi ada perubahan kebudayaan Indonesia yang terjadi pada abad 19 ini bisa kita gunakan untuk untuk membandingkan peristiwa-peristiwa masa kini, itu kita bisa rekonstruksi menjadi suatu karya yang bisa menjelaskan apakah situasi sekarang itu sudah seperti itu. Karena di masa Ronggo Warsito itu juga hanya melihat bahwa situasi itu sudah tidak ada pemberontakan, tapi sudah kacau, ada orang yang saling menipu, orang yang tidak memperhatikan pada nilai-nilai keagamaan dan sebagainya, sehingga itu muncul kelompok-kelompok baru yang ingin mengembangkan itu yang dulu tidak diperhatikan oleh pemerintah misalnya, itu juga mulai membentuk kelompok-kelompok, sehingga tadi ada pada masa tahun 1065 itu ada kelompok-kelompok Islam yang radikal.
kelompok agama yang abangan yang mengembangkan nilai-nilai untuk mengatasi mengatasi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma adat kebudayaan masyarakat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya itu. Sehingga muncul sekte-sekte, kemudian muncul kelompok-kelompok penghayat terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Nah, sekarang bahkan KTP itu juga bisa menyatakan bahwa agamanya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tampaknya tidak ada yang. Tapi saya pernah lihat ada di Quran itu ada yang berani atau menggunakan agamanya itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu diatur di dalam GBHN, di dalam pemerintah pada zaman Soeharto itu. Dan sekarang, dan itu belum dihapus sampai sekarang. Berarti penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan salah satu unsur dari agama yang ada di Indonesia. Saya kira itu dari saya. Nah, sekarang bisa diskusi. Mungkin saudara bisa bertanya atau bisa memberikan pengalaman, mungkin pengamatan sekarang kalau dibandingkan, dijejerkan dengan masa dulu itu, apakah betul sama atau berbeda. Tapi secara kalau dilihat dari perubahan kebudayaan sistem atau bukan sistem, dilihat dari proses perubahan kebudayaan, itu ada yang berubah itu bisa terjadi secara siklis, kemudian secara spiral, kemudian ada secara horizontal, vertikal, horizontal. Jadi ada yang sifatnya itu berulang kembali gitu, ada yang berulang tapi sudah berbeda, jadi seperti gulungan tapi mempunyai arah ke depan. Tapi kalau yang perubahan yang vertikal itu yang dari awal kemudian sampai akhir itu tidak ada kaitannya itu. Jadi itu hanya merupakan jejeran-jejeran peristiwa-peristiwa untuk menuju ke suatu kehidupan yang lebih baik. Kalau dalam nilai keagamaan mungkin bisa mencapai ke surga. Bisa terhindar dari neraka, maka perbuatan itu harus semakin lama semakin diperbaiki. Tidak mengulang-ulang. Yang jelek ditinggalkan. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Masih kira-kira berapa? 10 menit. Ayo, siapa yang tanya? Kok diam semua, tidur katanya? Ya, lihatnya. Ya, udah tidur lah. Nah, ini coba buktikan kalau saudara yang masuk itu ditampakkan videonya.
Jadi nanti yang absen itu yang ada di sini. Kalau tidak, ya tidak absen. Berarti tidak. Ya, silahkan. Ini seperti Tasya. Siapa lagi? Ya, yang masuk hanya ini. Yang masuk hanya ini. Nanti yang tidak masuk ini saya ganti jadi apa. Ya, jadi presensi yang terakhir yang saya gunakan yang terakhir. Kalau mungkin yang awal tidak masuk, enggak apa-apa. Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Sebentar, saya buat presensi dulu untuk laporan kuliah dulu. Saya kembali screenshot dulu. Misalnya saya juga harus buat laporan nih. Menunjukkan saudara. Nah, sudah. Nah, jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sekian. Halo Pak, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa pada abad 19, ya, pada abad 19 itu juga kita seperti nafas zamannya terjadinya pembukaan dari di mana pemerintah India Belanda itu terhadap pengusaha swasta bisa masuk kepada Nusantara. Nah, sebentar, Pak. Banternya dulu, Mas. Suara saudara kecil. Ya, coba. Sekarang gimana, Pak? Ya, silakan. Oke. Langsung pada saja yang saya tanyakan ya, Pak. Timbulnya kapitalisme di Nusantara tadi secara kebendaan mungkin saya bilangnya terlihatnya dari kendaraan yang beraneka di Nusantara. Tapi yang ingin saya tanyakan kemudian terkait dengan sosial budaya, apa atau simbol apa atau representasi apa yang akhirnya berkembang dari kapitalisme tersebut hingga mempengaruhi kondisi sosial di Nusantara, Pak? Ya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada perkembangan dari yang tadinya itu hidupnya subsisten dengan cara barter. Barter itu dalam arti juga subsisten itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Produk-produk yang ditanam itu hanya untuk hidup sendiri. Jadi misalnya menanam padi, dipaneni sendiri, kemudian dibawa ke rumah supaya tidak mendapat paceklik. Walaupun pada masa itu juga sudah ada istilahnya penebas itu, tengkulak itu, tapi enggak banyak. Jadi itu tidak banyak pada masa itu. Pada masa kecil saya saja, itu petani-petani di pedesaan itu kalau menanam padi dibawa pulang. Jarang yang dijual. Nah, itu yang dijual itu sudah terkena pengaruh kapitalisme itu. Karena di situ sudah ada produk-produk untuk produk industri itu, sehingga uang menjadi lebih penting bagi orang-orang yang mungkin sawahnya banyak itu, kemudian panennya dijual. Nah, dijual itu untuk beli sepeda, untuk beli radio dan sebagainya. Sebelum itu enggak ada itu. Beli radio aja itu saya kira jarang sekali. Untuk beli paling untuk beli yang bisa dicelengi itu, cincin emas, berlian, intan dan sebagainya. Jadi mulai saat itu maka hubungan sewa menyewa tanah, kemudian di tingkat masyarakat, di tingkat elit muncul pengusaha-pengusaha atau industri-industri yang mulai tadi disebutkan adanya tanah-tanah apanase yang dulu itu milik negara, dikelola di tiap-tiap
kabupaten, kemudian memberikan upeti, ya itu disewakan. Nah, disewakan kepada perkebunan pemilik perkebunan swasta, itu biasanya dimiliki oleh orang Eropa, orang Inggris, orang Belanda dan sebagainya. Kalau sudah lihat sekarang sudah lihat di daerah Tawangmangu sana, di daerah saya pernah outbound di tahun berapa ya, tahun 2012 atau di daerah Segoro Gunung, yaitu daerah bukit itu. Nah, itu di sana itu banyak sawah-sawah itu di situ, misalnya ini milik Cornelis siapa. Jadi nah itu dampak dari itu. Dan sampai sekarang masih dimiliki, dan itu sekarang juga menjadi sengketa itu antara pemerintah dengan pemilik itu, antara keluarga raja dengan pemerintah. Jadi saya juga sering dimintai tolong oleh Kapolda Semarang misalnya untuk menerjemahkan akte ekendom di daerah mana misalnya, jadi hak waris itu misalnya itu milik orang, ada milik orang Cina, ada milik orang Barat, ada milik keturunan raja yang ingin kan itu dulu itu akhirnya menjadi milik pemerintah, jadi sengketa, sehingga sekarang banyak yang berusaha untuk itu. Jadi karena itu dengan kapitalisme itu maka sawah-sawah yang dulunya dikerjakan secara agraris oleh penduduk masyarakat, ya, oleh karena mulai saat itu disewakan. Karena apa? Dengan transportasi itu produk-produk pertanian itu bisa dijual ke daerah pelabuhan dengan cepat untuk diekspor. Karena di sana sudah dihadang oleh pedagang-pedagang luar negeri untuk dijual ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya permintaan produk-produk ekspor, komoditi ekspor itu, maka akhirnya itu tadi banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik membangun pabrik-pabrik, membangun perkebunan-perkebunan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa Jokowi itu mungkin meniru itu. Jadi dia dengan getolnya itu membangun infrastruktur. Jadi sekarang dibangun jalan-jalan tol. Itu di desa saya di daerah Klaten itu ada yang sekarang kena jalan tol itu, yaitu petani sana senang itu karena tanahnya dibeli yang dulu, yang waktu sekarang itu pasarannya itu misalnya hanya 304 sampai 500 juta, sekarang bisa 1M sampai 2M itu. Jadi itu jadi orang kayak mungkin ada orang yang Klaten yang kena tol itu juga bisa ditanyakan. Nah, oleh karena itu maka ini adalah suatu studi yang untuk mengembangkan komunikasi yang lancar akan berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat. Tapi juga ada yang menentang. Kalau menentang itu juga saya kira tidak logis. Karena alasannya misalnya dengan adanya tol itu nanti itu restoran-restoran yang di kota itu nggak laku karena orang lewat di tol nggak pernah mampir ke restoran. Itu kalau saya itu hanya asal apa ya namanya,
asal mengkritik. Jadi itu memang satu program, saya kira program yang coba kita bayangkan kalau kita tidak ada jalan raya yang dibangun oleh Belanda dan dikembangkan oleh pemerintah sekarang ini, itu bagaimana kita bisa mencapai itu. Dulu misalnya saya ke Jakarta itu di Solo ke Jakarta itu naik spur misalnya, itu bisa berangkat jam 5 sampai sana, jam 5 sore sampai sana jam 5 pagi atau bahkan jam 6 pagi. Nah, sekarang dengan bangunan infrastruktur itu juga bisa hanya 7 jam. Nah, saudara kalau sekarang misalnya beli online, saya juga sering beli online, misalnya beli elektronik misalnya yang ada di Jakarta itu dengan cepat itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah sampai. Coba belum ada sarana transportasi itu. Orang jalan apa. Belum ada itu. Ya, jadi itu dampaknya. Jadi masalah-masalah budaya saya kira itu juga akan mempengaruhi masalah seni budaya yang juga akan semakin cepat karena komunikasi antar daerah, antar kelompok masyarakat itu juga akan semakin cepat itu. Sehingga pengaruh-pengaruh misalnya tadi di masa itu ada sekterian itu karena juga pengaruh dari satu daerah ke daerah lain. Jadi misalnya tiba-tiba ini muncul sendiri pemberontakan atau radikalisme dari kelompok ini, nggak mungkin itu. Pasti ada pengaruh dari dengan ini itu karena dampak dari komunikasi itu. Ya, jadi saya kira itu jadi dampaknya itu memang ada secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi, tidak hanya dalam sosial dan budaya saja. Ya, sekarang aja misalnya ada penemuan HP misalnya. Nah, itu sekarang komunikasi itu cepat sekali itu. Nah, saudara bisa mengenal lagu-lagu dari negara mancanegara dalam waktu 1 detik. Gitu. Jadi itu adalah dampak dari pengembangan infrastruktur. Infrastruktur itu bisa di dalam komunikasi, juga di dalam masalah-masalah transportasi dan sebagainya. Ya mungkin saudara kalau nanti menulis skripsi bisa seperti itu, misalnya untuk melihat suatu peristiwa yang saudara hadapi sekarang itu bisa untuk melihat peristiwa yang saudara amati berdasarkan sumber-sumber yang saudara ketemukan itu. Ya, misalnya saudara baca sumber ini, oh ini kok seperti masa yang terjadi kemarin, itu bisa kita gunakan untuk kerangka pikir menjelaskan itu. Oleh karena itu di dalam saya mengajar di S3 itu saya mengajar tentang hermeneutik. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita peroleh sekarang ini itu bisa kita gunakan untuk melihat masa lalu itu. Walaupun itu waktunya berbeda, tapi perilaku umum masyarakat itu ada pola umumnya. Jadi ada pola umum. Pasti kalau begini dampaknya begini. Itu pasti itu. Jadi kalau misalnya saudara pernah pacaran, kemudian saudara membaca
apa namanya, arsip-arsip tentang berbicara sosial masyarakat tentang orang pacaran. Ya, saudara bisa menjelaskan itu. Ya, pacaran saudara dengan orang dulu itu, tapi karena waktunya itu kan hanya orang pacaran itu mempunyai pola yang umum. Orang yang modern dan baru itu ada keumumannya. Jadi bisa kita gunakan itu, tapi harus dengan mengetahui situasi sosial budaya pada masa itu. Jangan diukur dengan budaya saudara sekarang, tapi saudara kembali, tapi ada pola umum yang bisa untuk melihat itu, hingga bisa diterima dan karya saudara bisa mudah dimengerti. Karena kalau kita membaca, misalnya kalau kita membaca dan kita pernah mengalami, itu dengan cepat itu bisa menangkap. Daripada kita membaca buku yang sama sekali asing. Saya kira itu waktunya sudah habis, sudah lebih. Jadi saya akhiri sekian, sampai minggu yang akan datang.